Dan surga itu seumpama biji sawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladang. Sama-sama ayat 32. Guru-guru ibadah akan bersara. Oke. Jadi hari ini saya akan bahas tentang biji sawi. Jadi kalau biji sawi itu sangat kecil sekali, tetapi kalau misalnya dia ditanam, kemudian dia tumbuh, dia bisa lebih besar daripada sayuran, bahkan bisa menjadi pohon dan menjadi berkat buat lingkungannya dia. Kita next. Saya akan bahas hari ini tentang small act, big impact. Tindakan-tindakan kecil yang punya dampak yang luar biasa. Tindakan-tindakan kecil yang punya pengaruh yang luar biasa. Tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan yang mempunyai influence yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Apakah kita menjadi impact di sekolah kita? Apakah kita menjadi impact di gereja kita, di tempat kerja kita? Apakah di rumah kita? Dimanapun kita berada, kita menjadi dampak. Amin. Ada peribahasa yang mengatakan kecil-kecil cabai rawit ya. Kecil-kecil cabai rawit ini saya nggak bahas tentang gorengan, saya nggak bahas tentang pedasnya, tapi kecil-kecil cabai rawit itu artinya ini. Biarpun kecil, tapi pemberani. Kecil, tapi ampuh. Tampak kecil, namun cerdik dan membahayakan. Itulah peribahasa dari kecil-kecil cabai rawit. Makanya hari ini saya akan bahas tentang small act, big impact. Ya, tindakan-tindakan yang kecil yang punya dampak yang luar biasa. Kita next. Ini merupakan tentang ilustrasi tentang kunci mobil. Jadi kunci mobil itu kecil ya, tapi punya dampak yang luar biasa juga dalam kehidupan kita. Atau kunci motor juga boleh. Jadi kalau kita orang yang lupa taruh kunci di mana, ya, kalau kita di rumah, maka semahal apapun mobilnya, ini mobilnya BMW ya, harganya miliar rupiah. Tapi kalau kita lupa taruh kunci di mana, maka kita nggak bisa pergi dari satu tempat ke tempat yang lain karena kita lupa taruh kunci di mana. Jadi kunci itu kecil, tapi punya dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mengerti ya? Kemudian yang berikutnya handphone. Teman-teman tahu handphone ya? Handphone itu rata-rata hanya 7 inch. Mau iPhone, Samsung, Oppo, Xiaomi, ada semua ya. Vivo dan lain sebagainya. Ya, dia kecil tapi punya dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau misalnya kita keluar rumah, ini kita keluar rumah nih. Kalau kita lupa namanya dompet, kita lupa namanya tas kecil ya, biasa kita bawa tas kecil. Kalau kita lupa yang namanya laptop, itu biasa aja kita tidak akan kembali lagi ke rumah kita untuk mengambil. Tapi biasanya kalau kita lupa yang namanya handphone, otomatis biasanya kita kembali. Karena handphone itu sangat penting dalam kehidupan kita. Ada yang punya handphone sini, coba katakan. Pasti rata-rata ada ya. 99% pasti ada. Karena handphone itu kecil, tapi punya dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau kita mau bayar bayar sesuatu bisa pakai GoPay, OVO dan lain sebagainya. Kalau kita mau ke kereta, kita bisa pakai tidak bisa sekarang bisa pakai handphone juga. Kita mau ke ATM, ya kita mau ke ATM nih, nggak usah pakai kartu lagi, tapi kita bisa pakai apa? Pakai cashless ya, bisa pakai handphone juga, bisa pakai aplikasi. Jadi handphone itu kecil, tapi punya dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Next, ini saya katakan contoh dalam Alkitab yaitu Gideon. Saya mengatakan si paling kecil dan si paling muda. Ya, saya baca ya. Hakim-hakim 6 ayat 15 mengatakan seperti ini. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhan, dengan apakah akan diselamatkan bangsa Israel? Ketahuilah, kau yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun yang paling muda di antara kaum keluargaku. Jadi Gideon ini diberikan tugas sama Tuhan yang besar, yaitu dia harus menyelamatkan bangsa Israel di tengah-tengah musuhnya, yaitu orang Midian pada waktu itu. Tapi dia bilang, Tuhan, mana mungkin saya ini orang yang terkecil di suku saya ini orang yang paling muda di suku saya.
orang yang paling maksudnya masih muda waktu itu dia. Tapi firman Tuhan katakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi Tuhan yang memiliki. Amin. Jadi Gideon yang kecil disuruhnya, Gideon yang masih muda, tapi Tuhan mau pakai dia untuk melakukan hal-hal yang besar. Mengerti katakan amin? Kita next lagi. Ada anak kecil yang membawa bekal. Ya. Anak kecil membawa bekal. Yohanes 6 ayat 9 mengatakan, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Jadi anak ini bawa bekal 5 roti dan 2 ikan. Tahu gak apa yang terjadi? Gara-gara rotinya dia, gara-gara ikannya dia, ada 5.000 orang bisa makan. Tidak itu perempuan dan anak-anak. Berarti bisa sampai 5.000 lebih gara-gara dia bawa bekal aja. Jadi sesuatu yang kecil Tuhan bisa pakai si anak kecil ini untuk memberi makan 5.000 orang. Tapi murid-muridnya pada enteng. Tetapi kan apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Dia nggak tahu bahwa sesuatu yang kecil tapi punya dampak yang luar biasa. Amin. Teman-teman.